Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah Bu sehat. Tetapi Bu ada ini sedikit pusing. Ada masalah di kelas Bu. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk sih, saya ingin bercerita panjang lebar dengan Ibu. Bolehkah kita berbincang Bu? Tentu saja boleh, kebetulan saya lagi senggang dan punya waktu kosong. Tapi eh, apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Sebenarnya banyak yang ingin saya harapkan Bu. Saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Nanti dengan bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan nantinya. Memangnya ada masalah apa Bu Ani? Jadi begini nih Bu Lise, ada satu siswa nih yang kurang semangat belajar dengan saya Bu. Bahkan untuk mengerjakan tugas pun dia tidak mau. Nah itulah yang membuat beban pikiran saya sekarang Bu. Oh begitu Bu Ani, jadi ada satu siswa Ibu yang kurang semangat dan jarang mengerjakan tugas. Iya. Apakah Ibu sudah mencari penyebab masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut Bu dan menanyakan mengapa dia tidak suka dan tidak semangat belajar dengan saya. Lalu dari pengamatan Bu Ani, mengapa dia tidak begitu suka belajar dengan Ibu? Setelah saya menanyakan langsung kepada siswa tersebut, Bu, ternyata anak ini menjawab bahwa dia kurang suka dengan cara mengajar saya di kelas. Katanya sih, saya itu selalu memberikan teks yang terlalu panjang pada dia saat belajar. Jadi, dia itu malas untuk membaca karena dia itu belum lancar, masih terbata-bata, Bu. Maklumlah kelas 2, Bu. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari murid kita ini? Saya mengharapkan murid yang satu ini, Bu, bisa belajar seperti teman-temannya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Ani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Saya akan berusaha, Bu, dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran, memilih media pembelajaran yang menarik agar anak ini bisa lebih berminat dan termotivasi untuk belajar dengan saya. Kira-kira Bu Ani, metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas apa? Ada sih, Bu. Sebelumnya saya pernah mencobakan ice breaking pesan berantai, Bu. Lalu anak ini saya bagi dalam kelompok. Dalam kelompok tersebut menyampaikan pesan secara berantai. Secara otomatis mereka itu tidak sadar mereka bermain. Ternyata dalam bermain itu mereka membaca teks, Bu. Dan hasilnya pun mereka semangat untuk belajar dengan saya. Ya, luar biasa ya Bu Ani. Jika kita rating dari 1 sampai 10, menurut Bu Ani berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Menurut saya sih, Bu, antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang Ibu Ani lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan menerapkan metode yang bervariasi ini, Bu. Selanjutnya, saya selingi pembelajaran saya dengan ice breaking yang bisa seperti pesan berantai tadi. Kemudian saya akan mengupdate informasi tentang cara mengajar yang berpihak kepada murid. Jadi nanti tujuan pembelajaran bisa ditangkap oleh murid dan bisa saya lakukan di pembelajaran saya sebagai seorang pendidik seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Siapa yang bisa membantu Bu Ani dalam menyusun melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya ada kepala sekolah, rekan sejawat
Dan nanti saya juga ingin berkomunikasi dengan wali murid dan murid saya ini, Bu. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Kalau waktu sih, Bu, kalau untuk melakukannya tidak butuh waktu lama. Hal ini akan saya terapkan sesegera mungkin. Namun, pencapaiannya yang saya ragukan, Bu. Karena perubahan itu tidak ada yang instan kan, Bu? Iya, betul sekali Bu Ani. Jadi kapan bisa Ibu memulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu. Secepatnya akan saya lakukan di dalam pembelajaran saya supaya anak ini bertambah motivasinya belajar dengan saya. Kemudian nih, Bu Ani, komitmen seperti apa yang Bu Ani lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan itu, Bu, akan melakukannya dengan konsisten, Bu. Jadi, saya akan terus belajar mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berbagi praktik baik dengan guru-guru baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya, Bu. Jadi, nanti bisa saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode sehingga nanti saya bisa menjadi guru yang dinantikan oleh murid saya di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Wah, hebat sekali Bu Ani. Sekarang kira-kira Bu Ani butuh dukungan dari siapa saja? Kalau dukungan sarana dan prasarana serta moral sudah saya dapatkan, Bu. Baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, mungkin dari internal diri saya lagi, Bu, untuk menerapkannya. Dari dalam diri saya seperti itu, Bu. Baik Bu Ani, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ani setelah kita bercerita seperti ini? Alhamdulillah, Bu, saya sudah merasa sedikit tenang. Beban-beban yang di dalam pikiran saya ini sudah keluar rasanya. Jadi sudah mulai ringan, Bu, dan saya juga menemukan solusi-solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini mungkin cukup ini saja dulu, Bu. Dan saya terima kasih banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu, sudah bisa mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, Bu, sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah ini. Terima kasih banyak, Bu. Saya senang bisa mendengar cerita Ibu. Sama-sama. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Bu. Sampai jumpa Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, Bu Lise. Ya, Bu Ani. Ada Bu Lise. Assalamualaikum, Bu Lise. Apa kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, tapi lumayan lah. Sekarang kan cuaca lagi panas hujan, agak sedikit flu juga. Dan ya ada beban pikiran juga Bu Ani. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu Lise? Jika Ibu tidak sibuk, saya mau sedikit berbincang begitu. Baik, Bu. Tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang free sekarang, Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya nih, Bu? Saya berharap menemukan solusi dari permasalahan saya setelah kita bercerita. Ya, paling tidak tentang gambaran yang akan saya lakukan lah, Bu, ke depannya. Emangnya ada masalah apa, Bu Ise? Begini loh, Bu Ani. Rekan sejawat di SMK itu mereka kurang bersedia keluar dari zona nyaman. Sementara sekarang kita harus mengupdate diri. Iya. Jadi banyak hal-hal baru yang akan dikerjakan dan kawan-kawan masih senang berada di zona nyaman mereka begitu. Ya. Jadi Ibu Lise tadi bilang ada rekan sejawat yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi intinya dia itu tidak mau update diri kan, Bu ya? Iya, Bu Ani. Jadi
Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah bertanya secara personal ke beberapa rekan sejawat saya. Jadi ada alasannya mereka tidak punya waktu, yang kedua mereka katanya gaptek, yang ketiga mereka katanya, eee, nggak bisa berpikir lagi, katanya Ya. begitu. Jadi dari pengamatan Ibu nih, yang paling mencolok ini Bu, yang mana Bu? Menurut Ibu? Eee, Alasan mereka? Kemungkinan mereka hanya malas sepertinya Bu, kalau saya Ah, melihatnya kan, malas untuk, iya Mas, menerima pembaharuan sepertinya begitu. Jadi alasan-alasan klasikal itu, ya cuma alasan aja gitu, tapi kebanyakan memang iya, agak malas. yang benar banyak rekan-rekan kita itu yang malas. Jadi kira-kira seperti apa kondisi yang ideal yang Ibu inginkan nih dari rekan-rekan kita itu Bu? Tentunya saya ingin rekan-rekan saya, mau sama-sama belajar, membuka diri, keluar dari zona nyaman mereka, terus, saya ingin mereka juga update, begitu. Ya, Jadi akhirnya enak ketika misalnya ada, apa namanya, ada tugas atau misalnya ya. untuk menyusun perangkat atau apa, kita bisa saling berbagi, begitu. Itu. Benar Bu Lise. Baiklah Bu Lise, apakah ada kira-kira uh, metode yang Ibu berikan kepada rekan-rekan ini agar bisa keluar dari zona zaman mereka itu Bu? Atau Mungkin trik-trik? iya, kita ambil dulu lah ya Bu Ani, makanya tadi mereka malas keluar dari zona nyamannya itu, terus bilanglah mereka, tidak mau update, kemungkinan saya mungkin, akan memulai memberikan, apa namanya, seminar-seminar atau Ya, workshop ya, melalui program Kombel begitu Bu. Jadi memulai dari nol, ya. dengan program-program yang diansur sedikit-sedikit. Kalau mereka tadi jawabannya misalnya gaptek, Oh, kita bisa masukkan salah satu, program itu ke sana begitu. bagus Dan sekali. iya, dan akan memberikan misalnya, untuk motivasi mereka itu sertifikatnya yang untuk bisa Hmm, di-upload begitu kan. luar biasa Bu Lise idenya untuk rekan-rekan di sekolahnya. Menurut Bu Lise, kalau kita beri rating nih, langkah tersebut Ibu dari 1 sampai 10, tingkat berapa itu Bu? Kalau saya kasih rating berapa ya Bu, karena ini belum pernah dicoba, mungkin kita kasih 7 Ya, aja lah dulu kayaknya ya. ya, Kita coba nanti 7. dulu. Ya. Baiklah Bu, selanjutnya apa rencana Ibu untuk menerapkan langkah-langkah ini? Rencananya saya akan membawa kawan saya yang CGP juga, kita berdiskusi lalu akan menghadap kepada, kepala sekolah untuk Ya, membincangkan masalah komunitas belajar ini dan menyusun program-programnya. ya. Kira-kira berapa lama nih Bu Lise bisa membutuhkan waktu untuk melakukan langkah tersebut? Kalau bisa selesai dalam minggu ini mungkin saya akan kejarkan. Insya Allah dalam minggu ini kami akan menemui Kepsek, dan mendiskusikan programnya. Ya, jadi ada nggak komitmen yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Komitmennya mungkin akan terus dilakukan ya. Jadi Hmm. mereview siapa yang tidak datang, siapa yang datang. Nanti kalau seandainya tidak datang mungkin akan ditanyakan. Berarti setiap pertemuan itu ada reviewnya. Oh, oke. Heeh. Jadi adakah dukungan yang lain yang dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan, Bu? Kalau saya rasa kepala sekolah dan kawan-kawan CGP serta mungkin staf pimpinan nanti yang akan dibawa secara bersama ya. Baiklah Bu, semoga rencana yang akan Ibu lakukan bersama rekan-rekan ini di sekolah bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berbincang-bincang dari tadi? Alhamdulillah Bu Ani rasanya lega dan
rasanya saya menemukan sesuatu ide yang lebih cemerlang begitu. Maksudnya, wah terbuka pikiran saya apa yang akan saya lakukan begitu kan. Terima kasih ya Bu Ani sudah bersedia mendengarkan Alhamdulillah. keluh kesah saya. Jadi ya agak sedikit plong gitu kan. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Lise sampaikan? Rasanya untuk saat ini sudah cukup Bu Ani. Tapi jangan bosan ya mendengarkan curhatan saya. Baik, Bu Lise. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Ibu Lise. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.